Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai asam, basa, dan garam. Yuk kita simak penjelasan berikut. Apakah asam, basa, dan garam itu? Bagaimana ciri-cirinya? Lalu, apa saja contohnya? Sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai teori asam basa. Selama ratusan tahun, definisi dari senyawa asam dan senyawa basa menjadi masalah yang mengganjal bagi para ahli. Sudah banyak ahli kimia yang mencoba untuk mengajukan teori asam basa. Namun, di antara banyak teori tersebut, terdapat 3 teori asam basa yang sangat terkenal, yaitu teori asam basa oleh Svante August Arrhenius, Francis Lowry, dan Lewis. Sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai teori asam basa. Teori yang pertama oleh Svante August Arrhenius dikemukakan pertama kali oleh ilmuwan bernama Svante August Arrhenius pada tahun 1884. Teori ini menyatakan bahwa senyawa asam adalah senyawa yang melepaskan ion H+ atau ion hidronium H3O+ jika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang akan melepaskan ion OH- jika dilarutkan ke dalam air. Selanjutnya adalah teori asam basa oleh Thomas Martin Lowry. Teori ini hadir untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada teori Arrhenius, yaitu keterbatasan pelarut pada senyawa air saja, dan menjelaskan reaksi asam basa yang terjadi dalam fase gas, cair, dan juga padat. Pada saat senyawa asam klorida HCl dilarutkan ke dalam air, asam klorida yang larut sempurna kemudian akan menghasilkan ion baru. Namun, hal yang berbeda terjadi jika senyawa asam klorida tersebut dilarutkan ke dalam pelarut benzena atau C6H6. Namun, hal yang berbeda terjadi jika senyawa asam klorida tersebut dilarutkan ke dalam pelarut benzena atau C6H6. Senyawa asam klorida tersebut tidak akan bereaksi dan malah akan mengendap secara sempurna. Reaksi yang terjadi saat HCl dilarutkan ke dalam air disebabkan karena molekul air menarik satu proton milik HCl, sehingga HCl berperan sebagai senyawa asam dan air sebagai senyawa basa. Adapun dalam teori ini, definisi asam adalah sebagai senyawa yang menurunkan proton atau H+, sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang menjadi akseptor dari proton H+ yang dilepaskan oleh senyawa asam tersebut. Dan terakhir, teori asam basa oleh Gilbert and Lewis. Pada tahun 1923, seorang ahli kimia Amerika Serikat mengemukakan teori asam basanya. Menurut Lewis, asam adalah suatu zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron, dan basa adalah suatu zat yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Setelah kita mempelajari mengenai ketiga teori asam basa, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah asam itu? Asam adalah larutan yang dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Asam pada dasarnya adalah suatu senyawa yang memiliki tingkat keasaman di bawah 7. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu dapat menemui penggunaan asam secara luas, seperti dalam obat-obatan, pembuatan pupuk, dan sebagai bahan peledak. Meskipun asam merupakan senyawa yang sangat berguna, asam juga dapat mengakibatkan kerusakan karena sifatnya yang korosif. Contohnya adalah hujan asam yang dapat merusakkan bangunan. Berdasarkan asalnya, asam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu asam organik dan asam anorganik. Lalu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan asam organik dan asam anorganik itu? Jika belum tahu, silakan kalian simak penjelasan lengkap tentang asam organik dan asam anorganik beserta contohnya berikut ini. Asam organik dihasilkan oleh tumbuhan dan hewan, kurang korosif, dan banyak memberi aroma pada buah dan makanan. Sedangkan asam anorganik terbuat dari mineral-mineral dan non-logam, asam kuat, juga korosif. Apa sajakah contoh asam? Contoh asam organik adalah asam asetat, asam askorbat, asam benzoat, asam borat, dan asam karbonat, asam sitrat, asam format, dan asam hidrazida. Selanjutnya, contoh asam anorganik seperti asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, asam bromida, asam iodida, asam klorat, dan asam perklorat. Selanjutnya, nama-nama asam berserta keberadaannya. Asam askorbat terletak pada buah-buahan, asam sitrat terletak pada buah jeruk,
Asam laktat terletak pada susu yang sudah mengasam. Asam karbonat terletak pada minuman bersoda, misalnya Fanta, Coca-Cola, dan Sprite. Asam klorida terletak pada cairan lambung. Asam fosfat terletak pada cat anti karat dan bahan pupuk. Terakhir, asam sulfat terletak pada aki dan bahan pupuk. Sifat-sifat asam. Yang pertama, rasanya masam. Yang kedua, mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Yang ketiga, derajat keasaman lebih kecil dari 7. Yang keempat, bersifat korosif. Dan yang terakhir, mampu mengantarkan arus listrik seperti asam urat. Pemanfaatan asam dalam kehidupan. Asam merupakan kebutuhan industri yang vital. 4 macam asam yang paling penting dalam industri adalah asam sulfat, asam fosfat, asam nitrat, dan asam klorida. Yang pertama, asam sulfat atau H2SO4 merupakan cairan kental menyerupai oli. Umumnya asam sulfat digunakan dalam pembuatan pupuk, penghilangan minyak, pabrik baja, pabrik plastik, obat-obatan, pewarna, dan untuk pembuatan asam lainnya. Yang kedua, asam fosfat atau H3PO4 digunakan untuk pembuatan pupuk dan deterjen. Namun, sangat disayangkan bahwa fosfat dapat menyebabkan masalah pencemaran di danau-danau dan aliran sungai. Yang ketiga, asam nitrat atau HNO3. Asam nitrat pekat merupakan cairan tidak berwarna yang dapat mengakibatkan luka bakar pada kulit manusia. Asam nitrat banyak digunakan untuk pembuatan bahan peledak dan pupuk. Yang terakhir, asam klorida atau HCl, gas yang tidak berwarna yang dilarutkan dalam air. Asam HCl dan ion-ionnya yang terbentuk dalam larutan, keduanya berbahaya bagi jaringan tubuh manusia. Apakah basa itu? Bagaimana ciri-cirinya? Lalu, apa saja contohnya? Apa pengertian basa? Secara kimia, basa merupakan senyawa yang menghasilkan ion hidroksida ketika larut dalam pelarut air. Adanya gugut OH- inilah yang menyebabkan senyawa basa memiliki sifat-sifat khas sebagai suatu basa. Sama seperti asam, basa juga dibedakan menjadi basa kuat dan basa lemah. Kekuatan suatu basa dapat ditentukan dari kemampuannya melepaskan ion hidroksida yang bermuatan negatif ketika dilarutkan dalam air. Semakin banyak ion OH- yang dilepaskan, semakin kuat sifat basanya. Basa kuat adalah basa yang benar-benar dipisahkan dalam larutan berair. Senyawa-senyawa ini terionisasi dalam air untuk menghasilkan 1 atau lebih ion hidroksida per molekul basa. Contoh basa kuat. Yang pertama, natrium hidroksida, kedua, kalium hidroksida, ketiga, litium hidroksida, keempat, rubidium hidroksida, dan yang terakhir, kalsium hidroksida. Selanjutnya, basa lemah adalah basa yang hanya sebagian terdisosiasi menjadi ion-ionnya dalam air. Amonia adalah contoh yang bagus dari dasar yang lemah. Walaupun amonia tidak mengandung ion hidroksida, namun amonia bereaksi dengan air untuk menghasilkan ion amonium dan ion hidroksida. Namun demikian, reaksi bersifat reversibel, dan pada setiap saat, sekitar 99% amonia tetap ada sebagai molekul amonium. Hanya sekitar 1% yang menghasilkan ion hidroksida. Contoh basa lemah, yang pertama amonium hidroksida, kedua aluminium hidroksida, ketiga amoniak, keempat bismut hidroksida, dan yang terakhir perak hidroksida. Sifat-sifat basa. Yang pertama, pahit dan licin di kulit. Yang kedua, mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Yang ketiga, dapat menetralkan sifat asam. Yang keempat, tingkat keasaman lebih besar dari 7. Dan yang terakhir, bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. Pemanfaatan basa dalam kehidupan. Beberapa produk rumah tangga yang mengandung basa antara lain deodoran, antasid, dan sabun. Basa yang paling banyak digunakan adalah amoniak, merupakan gas tidak berwarna dengan bau yang sangat menyengat, sehingga sangat mengganggu saluran pernapasan dan paru-paru bila gas terhirup. Amoniak digunakan sebagai pupuk, bahan pembuatan rayon, nilon, dan asam nitrat. Apakah pengertian garam? Garam adalah senyawa yang dibentuk dari reaksi antara larutan asam dan basa. Garam berwujud padatan kristal yang diperoleh dari penguapan air laut berasal dari larutan garam yang bercampur dengan air laut dan mineral lainnya yang terdapat di dalam air laut.
Sifat-sifat garam biasanya terjadi dari reaksi antara asam dan basa. Garam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Garam berwujud padatan kristal, dan umumnya garam dapat larut dalam air. Setelah mengetahui perbedaan dari ketiga jenis zat senyawa, lalu bagaimana mengetahui bahwa suatu larutan bersifat asam atau basa? Tahukah kamu bagaimana cara menentukan sifat asam dan basa larutan secara tepat? Yap, dengan indikator. Indikator asam basa adalah suatu zat yang memberikan warna berbeda pada larutan asam dan larutan basa. Dengan adanya perbedaan warna tersebut, indikator dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam atau basa. Nah, indikator sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, indikator alami. Indikator alami itu adalah indikator yang dibuat dengan menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun berwarna. Nah, contoh spesifiknya itu seperti kunyit, kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, dan geranium. Dengan menggunakan indikator ini, kita bisa menentukan suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral. Cara mengetahuinya itu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan. Kemudian lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam atau basa. Berikut tabel perubahan warna ketika ditambahkan indikator pada larutan asam dan basa. Ketika larutan asam ditambahkan indikator dari kubis merah, yang warna aslinya adalah ungu atau merah lembayu, maka akan berwarna merah muda. Lalu, ketika tambahkan pada larutan basa, akan berwarna hijau. Atau ekstrak tanaman dari bunga sepatu, yang warna aslinya adalah merah tua, namun ketika diteteskan pada larutan asam akan berwarna merah, dan pada larutan basa akan berwarna kuning. Indikator yang kedua adalah indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator yang siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik alat-alat kimia. Indikator yang biasa digunakan terbagi menjadi dua golongan, yaitu indikator tunggal dan indikator universal. Indikator tunggal hanya dapat membedakan larutan bersifat asam atau basa, tetapi tidak dapat menentukan harga pH dan pOH. Yang termasuk dalam indikator tunggal adalah lakmus merah dan biru, serta larutan indikator. Kertas lakmus adalah suatu indikator atau petunjuk yang dapat membedakan sifat asam dan basa suatu larutan. Lakmus merah akan tetap berwarna merah bila dicelupkan ke dalam larutan asam, dan akan berubah warna menjadi biru bila dicelupkan ke dalam larutan basa. Lakmus biru akan tetap berwarna biru bila dicelupkan ke dalam larutan basa, dan akan berubah warna menjadi merah bila dicelupkan ke dalam larutan asam. Biasanya, untuk mengetahui kisaran pH suatu larutan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa larutan indikator. Contohnya, warna setelah ditambahkan indikator phenolphthalein pada larutan asam tidak berwarna, dan pada larutan basa akan berwarna merah muda. Rentang pH saat perubahan warna adalah 8,3 sampai 10. Dan warna setelah ditambahkan indikator bromtimol pada larutan asam akan berwarna kuning, pada larutan basa akan berwarna biru, dan rentang pH saat perubahan warna adalah 6,2 sampai 7,6. Selanjutnya, indikator universal. Berbeda dengan indikator alami, indikator universal merupakan campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal akan memberikan perubahan warna berbeda pada setiap pH suatu larutan. Indikator universal disebut juga kertas indikator universal karena indikator universal berbentuk kertas. Cara kerja indikator ini adalah dengan mencocokkan perubahan warna kertas indikator pada tabel warna indikator universal. Berikut adalah contoh indikator universal. Kertas di sini berupa kertas rap berbentuk strip, dan tiap kotak kemasan indikator jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Nah, cara kamu menggunakannya itu mudah banget. Kamu tinggal mencelupkan selai kertas indikator ke dalam larutan yang akan kamu ukur pH-nya, kemudian mencocokkan perubahan warna kertas indikator pada tabel warna indikator universal. Yang terakhir adalah pH meter. Berbeda dari indikator alami dan indikator universal, pH meter merupakan sebuah alat elektronik atau bisa dikatakan alat yang lebih modern untuk mengukur pH derajat keasaman atau kebasahan suatu cairan. Ada elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat.
Nah, cara menggunakan alatnya adalah dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Kalau kamu sudah mencelupkannya, pada pH meter akan muncul angka skala yang menunjukkan pH larutan. Untuk prinsip kerja utama pada pH meter yaitu terletak pada sensor probe yang berupa elektroda kaca dengan jalan mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Contoh pH meter. Pada ujung elektroda kaca terdapat lapisan kaca setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat atau bulb. Bulb ini dipasangkan dengan silinder kaca non-konduktor atau plastik memanjang, yang selanjutnya diisi dengan larutan HCl 0,1. Di dalam larutan HCl terendam sebuah kawat elektroda panjang berbahan perak yang pada permukaannya terbentuk senyawa setimbang AgCl. Konstannya jumlah larutan HCl pada step ini membuat elektroda atau Ag atau HCl memiliki nilai potensial stabil. Nah, sekarang kamu sudah mengerti kan apa itu indikator asam basa? Untuk menentukan suatu larutan itu asam atau basa, kamu bisa menggunakan salah satu dari ketiganya. Atau kalau kamu penasaran, bisa coba dengan menggunakan ketiga indikator yang telah dijelaskan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata dari kami banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.